قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ini ada info terbaru. Ini info yang sangat membagongkan kaum muslimin. Ya. Orang-orang FPI dan PWI ini bentrok di Pemalang, Jawa Tengah. Ya, dan ini videonya beredar luas kaum muslimin. Ya. Orang-orang dari PWI LS, mereka bentrok dengan FPI karena menolak kedatangan Pak Rizik Syihab, sang imam besarnya Ba'alawi. Bukan imam besar umat Islam. Ya. Imam besarnya Ba'alawi. Imam besarnya para mukibbin. Dan bagaimana kami menyikapi adanya bentrok dari dua ormas ini? Ya, kita jadi tim hore sajalah. Ya, jadi tim hore. Ya, kita ngelihat kebodohan-kebodohan mereka sajalah. Mereka ini kan sudah diprovokasi, diadu domba oleh Ba'alawi. Ya, diadu domba oleh Ba'alawi. Cuma mereka nggak sadar. Ya. Kemudian PWI, orang-orang PWI juga, ya bagi kami juga nggak cerdas. Ngapain bentrok-bentrok? Ya cukup saja dakwah yang benar, sampaikan mana ajaran yang benar. Ya nanti ya barangkali ada mukibbin yang sadar. Ya perkara mukibbin nggak sadar-sadar kan urusan mereka. Kewajiban bagi seorang pendakwah itu kan cuma mendakwahkan, ya memberitahu kepada umat mana yang hak, mana yang batil. Perkara umat itu mau tetap memilih yang batil, itu kan urusan mereka. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ngapain juga bentrok-bentrok? Kurang kerjaan. Ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Mas, kira-kira ada acara apa nih datang ke Polres Pemalang? Monggo, silakan. Saya langsung. Oke. Terima kasih kami dari BWLS Kabupaten Pemalang, khususnya di DPC Kecamatan Petarukan. Dalam hal ini berkali-kali kami ke Polres Pemalang menindaklanjuti kaitan berbagai macam, bukan isu, melainkan ini betul akan terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Kebunan, Kecamatan Petarukan. Intinya bahwa FPI akan menghadirkan seorang penceramah yang sangat kondang menggui mereka. Tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar dari BWLS khususnya tetap akan menolak keras, diantaranya datangnya Habib Rizik untuk memberikan provokatif di wilayah Pemalang, khususnya di Desa Pegudan. Tiada lain yang rencananya pasti tanggal 23 Juli tahun 2025, hari Rabu malam Kamis ba'da Isya. Ini Mas, kalau soal kedatangan Habib Rizik kan kemarin sudah ada kesepakatan bersama di Kisbangpol, itu gimana Mas? Oke, kalau masalah kebersamaan, gimana coba? Ya terima kasih. Berkaitan dengan pertemuan di Kisbangpol Mas, memang sudah ada kesepakatan, tapi di sana belum spesifik. Kenapa seperti itu? Karena kita tetap beracuan pada kesepakatan yang disampaikan oleh Kemenak. Nah, di situ ada kriteria pengajian, juga kriteria daripada penceramah. Di antaranya bahwa pengajian dan penceramah itu harus bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Yang kemudian lagi adalah disampaikan dengan penuh sopan dan santun. Kemudian berwawasan kebangsaan. Selanjutnya lagi yaitu ceramah keagamaan yang mendidik dan berilmu. Selain itu, ceramah itu harus bisa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ceramah juga harus bisa menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Berarti Habib Rizik dinilai tidak seperti itu, tidak memenuhi syarat itu sebenarnya. Kemudian lagi yang saya sampaikan, kemudian juga ceramah tidak untuk menghina, menodai atau mencurigai orang lain, kemudian umat yang lainnya, termasuk juga ceramah itu tidak bisa intoleransi. Nah, dari situ kami menilai, mari kita bandingkan kira-kira Habib Rizik itu sesuai dengan kriteria tadi apa tidak? Tidak. Nah, kemudian mari kita bersama-sama cermati, itu Habib Rizik punya
jejak digital yang tidak sedikit, banyak sekali. Satu, saya sampaikan bahwa Habib Muhammad Rizik Syihab itu adalah pimpinan ormas yang sudah dibubarkan. Terlarang. Yang kedua, dalam banyak hal orasinya, politiknya bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Selanjutnya lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya selama isu provokatif. Kemudian hal ini mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini tidak sesuai dan mengancam keutuhan NKRI. Kemudian lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya selalu menebarkan kebencian. Betul sekali, betul. Selanjutnya, dalam banyak isi ceramahnya dia itu selalu berbahasa yang kotor. Itu pasti ada. Kemudian lagi, dalam banyak hal isi ceramahnya dan ucapannya selalu ada perbuatan yang tidak dia itu tidak seorang yang mencerminkan perbuatannya tidak mencerminkan seorang dai yang sopan, yang penuh santun, betul sekali, ramah. Kemudian selalu menggunakan acara pengajian dan tabliknya serta mimbar-mimbarnya hanya sebagai topeng untuk melancarkan misinya secara pribadi dan golongannya saja. Selain itu, tadi kayaknya ada laporan ancaman, itu gimana kronologi ceritanya, gimana coba? Siapa yang dilaporkan, siapa yang diancam coba? Oh, kalau kaitan masalah ancaman adalah dari kami PWRS Mas Hengki. Ya. Dia menyampaikan dengan anggota PWI beserta DPD menyampaikan, Pak, saya ini ada intimidasi, bahkan sudah langsung ranahnya ke pribadi, ke domainnya yaitu Mas Hengki, bahkan langsung dijabri pribadi, bahkan dibel, sampai akhirnya Mas Hengki menyampaikan kepada DPD. Langkah DPD saya yakin melaporkan kepada Kapolres Pemalang yang intinya ditindaklanjuti oleh. Berarti hari ini Mas Hengki melaporkan adanya ancaman itu. Betul sekali. Kira-kira harapannya nanti apa Mas dengan ini kedatangan Habib Rizik? Harapan kami yang jelas, harapan kami itu betul-betul harapannya membatalkan, jangan sampai terjadi datangnya Rizik Syihab. Tambah lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan dari kemarin sampai sekarang bukan melarang pengajian, tapi kami melarang penceramahnya yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Kemenak dalam. Saya dengar-dengar itu kan juga sama-sama akan mengerahkan kira-kira gimana? Betul sekali. Jadi gini, Pak. Untuk masalah dari FPI sampai terjadi bentrok, ya, kami berupaya semaksimal mungkin. Kami tidak akan mendahului daripada FPI, ranahnya sekalipun kami adalah orang yang taat hukum. Kami betul-betul akan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa silahkan mereka membawa pasukan, membawa alat tajam, dan kami sampaikan tadi barusan kepada Kapolres Pemalang bahwa tolong nanti agar sweeping senjata tajam operasi penting sekali per mobil, barangkali dari gerombolan mereka membawa mobil, tolong sweeping betul, karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin kepada anggota kami, tolong jangan membawa senjata tajam. Oke, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan? Ini Mbah siapa nih? Mbah Edi, dari mana Mbah Edi? Dari Pemalang. Pemalangnya mana? Pemalangnya Mulyoharjo. Mulyoharjo. Ini dalam rangka aksi untuk mengawal melaporkan Bapak Rizik Syihab, gimana kesan-kesannya Bapak? Kalau bisa Mbah Edi ditolak ya. Boleh datang ke Pemalang. Umurnya berapa Mbah Edi? 71. 71, udah tua tapi semangatnya luar biasa. Kasih kata-kata untuk yang muda. Ya, Mbah Edi. yang muda harus siap bangkit, kita bersatu untuk PWR. Oke, siap ya. Terima kasih Mbak Edi. Ya, siap. Siap ya. Satunya lagi dengan Mbah Sinten. Mbah Udin. Dari mana Mbak Udin? Dari Wanarejan. Wanarejan, kecamatannya? Pemalang. Ini boleh tahu umurnya berapa Mbak Udin? Umurnya 65. 65. Terus Supir elep. Supir elep 65 masih gak? Alhamdulillah. Istri berapa Mbak Udin? Oh, satu. Oke, kirain istrinya banyak. Oke, Mbak Udin, buat kata-kata untuk anak muda. Pemuda itu harus semangat. Harus semangat, jangan kalah yang tua ya. Kalah sama yang tua-tua. Gimana Bapak Rizik Syihab menurut Mbak Udin? Ya tidak diperbolehkan masuk ke Pemalang toh. Karena apa Mbak Udin? Iya, karena tidak setuju. Nah, tidak setuju, bukan ceramah dia ya. Oke, makasih Mbak Udin dan mbah-mbah yang lain, semoga diberi kesehatan ya, beri kekuatan, semangat terus. Harus Oke, semangat terus. Oke, itu ya. Jadi yang tua-tua saja umurnya sudah 74, 71, 65, 66.
Semangat semua masa kita yang muda. Memer ya gak asik ngono gitu ya. Duh, mau wawancara nih terkait acara Bapak Rizik. Menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya, kalau untuk Bapak Rizik datang di sini, kan kita kan ini barusan ke itu kan Kapolres, belum ada titik terang kan gitu. Ya. Tapi untuk saya selaku istilahnya PWILS di Pemalang, tetap bagaimanapun caranya tetap Rizik harus disingkirkan atau menolak. Sikat ya. Oh sikat, harus. Siap menyambut Bapak Rizik. Oh siap. Oke. Siap, jelas siap. Terkait tentang FPI, ini kan FPI mau mengerahkan masanya dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, banyak sekali katanya, kita kan belum tahu, belum terjadi. Menurut Bapak gimana nih? Kalau bisa SPI itu datangnya jangan istilahnya 10 bis atau 12. Kalau bisa ya, kalau bisa itu ribuan jutaan datang ke sini, PWILS tidak akan pernah takut. Oh siap, berarti siap ya? Oh siap. Oh. Catat itu ucapan saya, Mbak Lendro. Bukan kata ucapan saja. Siap aksi ya? Ya. Oh, bukan masalah tentang pembicaraan Anda. Saya siap dibuktikan. Berarti ini bukan masalah, kalau masalah kabar-kabar kan akan mengerahkan 500 ribuan itu tanpa mundur secengkal pun ya? Tidak. Orang Pemalang tidak pernah takut. Rawa-rawa atas palang-palang tutup. Sopo Semalang apa Pemalang tugel. Hancur. Oke, siap. Tuh, seperti itu, Pak. Makanya kita untuk orang termasuk Pemalang, pribumi Pemalang, kita itu jangan pernah ada kata-kata takut. Ya kaum muslimin, kalau kita melihat video kejadian bentroknya itu ya sebenarnya kasihan lah kaum muslimin ya. Kasihan dari FPI, kasihan dari PWI juga kasihan. Banyak korbannya kaum muslimin. Kami mau nampilkan video-videonya ya takut kena pembatasan karena ya ngeri lah ya, berdarah-darah. Ya, kasihan ya. Coba kita tampilkan tapi kita blur ini ya. Karena kalau ditampilkan betul ya nanti kena pelanggaran kaum muslimin ya. Kasihan mereka ya. Pihak PWI ya seharusnya ya nggak perlu lah ya melakukan aksi-aksi penolakan yang seperti itu ya, nggak perlu. Kalau memang mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah ya sudah biarkan ya, biarkan. Kalau memang mau memberikan penjelasan kepada pemerintah mengapa mereka pantas untuk ditolak ya jelaskan kepada pemerintah ya. Kemudian ya serahkan kebijakannya kepada pemerintah. Apakah masih akan meneruskan memberikan izin atau menyetop, membatalkan perizinan? Ya itu urusan pemerintah. Ya, kalau ternyata masih terus ya sudah berarti PR-nya orang-orang PWILS untuk berdakwah menyadarkan para mukibin itu masih banyak. Ya. Ya kami lebih respect ke PWI sebenarnya ya. Kalau PWI kan orang-orang yang sudah ya sedikit banyak sadar dari pembodohan Mbak Alawi. Kalau orang-orang FPI kan ya orang-orang yang dibodoh-bodohi sama Mbak Alawi. Orang yang masih mau diperalat, diperbudak oleh Mbak Alawi. Ya diprovokasi sama Rizik Syihab, siap perang, siap bawa basoka, siap bawa AK-47. Ya padahal yang disuruh maju untuk perang ya mukibin. Dan nggak mungkin pakai basoka, pakai AK-47 itu nggak mungkin. Akalnya kemana orang yang percaya? Ya kan nggak mungkin pakai AK-47, pakai basoka. Ya, dan mukibin ada juga yang percaya sama Rizik Syihab yang begitu. Kan, astagfirullah, kan bodoh namanya. Ya, Rizik Syihab kalau provokasi perang, ya nantang Deddy Mulyadi. Ya katanya Deddy Mulyadi kalau memang mau perang jangan libatkan masyarakat, jangan libatkan rakyat. Ya. Giliran Rizik Syihab sendiri yang dilibatkan ya mukibin. Yang dilibatkan mukibin, yang maju di depan untuk bentrok ya mukibin. Dan mukibin mau. Ya karena sudah didoktrin. Kalau cinta sama Mbak Alawi masuk surga. Meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh. Memuliakan keluarga Nabi masuk surga bahkan tanpa hisab. Mukibin termakan dengan doktrin-doktrin yang seperti itu. Ya, padahal nggak ada cerita orang masuk surga gara-gara cinta sama Habib. Nggak mungkin lah.
Wong syarat untuk masuk surga itu ya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Ya, seperti itu. Salah satu perintah Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang memiliki nasab nyambung kepada Nabi. Ya, nasab nyambung kepada Nabi pun kalau seperti Ba'alawi malah ngerusak syariat Islam, ya jangan dicintai. Buat apa? Justru mereka itu yang harus didakwahi. Ya, ini enggak mentang-mentang Habib Ba'alawi meskipun bodoh ya dipuja-puja sama Mukibin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya ya seperti ini ya, dibodoh-bodohi sama Ba'alawi. Akhirnya dibenturkan antara pribumi dengan pribumi. Kan tolol namanya, ya. Dan terakhir ini pesan untuk ya orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi. Ya nggak apa-apa, niatnya meluruskan umat itu bagus. Ya, menyadarkan umat dari pembodohan Ba'alawi itu bagus. Ya, tapi jangan melakukan hal-hal yang ya dilarang syariat lah ya. Contohnya seperti ini sampai bentrok sesama muslim ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya mereka Mukibin muslim ya. Para Ba'alawi juga ya masih diakui sebagai muslim. Jadi tugas kita ya meluruskan mereka saja, menyadarkan mereka saja ya, nggak perlu pakai tindakan-tindakan penolakan, demo sampai bentrok, nggak perlu ya. Contoh para Ustadz Salafi, para jamaah Salafi, ya itu perlu dicontoh. Ya, coba Salafi itu kalau membongkar aliran-aliran sesat, totalitas, ya, tapi nggak pernah mereka melakukan aksi-aksi yang sampai ya sebodoh ini, nggak pernah. Ya karena apa? Karena mereka tahu bahwa tugas seorang dai, tugas seorang penceramah, tugas seorang pendakwah itu ya cuma menyampaikan saja, sampaikan. Ini dakwahnya nggak bener, ini pemahamannya nggak bener, jangan seperti ini, jangan ikuti ini. Selesai. Perkara orang masih mau ngikuti Ba'alawi, percaya sama Ba'alawi, itu kan urusan mereka. Tugas kita sebagai orang yang menginginkan kebaikan, kita sudah menyampaikan kebaikan tersebut. Sudah. Ya. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebatas itu, selesai. Kita nggak dibebani kenapa kamu tidak memaksa mereka untuk mengikuti kamu. Nggak ada seperti itu ya. Jadi kalau melihat Mukibin masih bebal, ya Ba'alawi masih ya kelakuannya seperti itu, ya sudah biarkan saja, santai saja. Cukup dakwah dengan tenang, nggak perlu penolakan seperti itu, nggak perlu ya. Justru selama ini kalau melihat para dai Salafi, mereka yang ditolak, pengajiannya ditolak, dibubarkan, pondok pesantrennya dibakar. Tapi mereka nggak pernah balas, santai saja. Sudahlah, ya anggap saja mereka orang-orang yang memang belum tahu. Itu saja, ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.